Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada malam ini secara streaming. Bapak Ibu mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Pelayan firman pada saat ini akan dibawakan oleh Penatua Richard Sama. Mari Bapak Ibu, kita awali ibadah malam ini dengan bersaat teduh secara pribadi. Jemaat Tuhan yang diberkati, seluruh dunia dan isinya tercipta karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah Yang Maha Kuasa dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini dengan rasa syukur dan sukacita kita beribadah kepada-Nya. Untuk menyambut firman-Nya, mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 235, baitnya yang ke-1 dan ke-3, ku dengar berkat-Mu turun. Bapak Ibu, mari kita awali ibadah kita dengan doa. Kami naikkan syukur hati kami Bapa di surga. Terima kasih atas perkenan-Mu Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Berikan setiap kami penyertaan kuasa kasih-Mu dari awal sampai pada akhir ibadah ini. Pakai kami masing-masing yang ada dalam ibadah ini untuk boleh menjadi berkat kebenaran firman Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 5 ayatnya yang ke-12 sampai 13 secara berbalasan. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita.
Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 235 pada baitnya yang keempat, Ku dengar berkat-Mu turun. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang dalam Kristus Yesus kami kenal, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu sepanjang hari bagi kehidupan kami. Kami akan hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menguasai ruangan ini, terlebih lagi menguasai hati kami Tuhan, agar apa firman yang boleh ditaburkan itu tidak sia-sia, dapat tempat dalam kehidupan kami, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus firman yang hidup, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Alkitab kita yang dari Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Yang mengatakan, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang-orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu yang berada di rumah, di seluruh sektor yang ada di GPB Rene, Shalom. Sampai jumpa lagi bertemu dalam pertemuan ibadah kita, ibadah keluarga. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada malam ini yang terambil dari Kisah Rasul 3 ayat 11-20 mau berbicara tentang pelayanan Petrus dan Yohanes. Kita tahu bahwa dua orang sahabat ini adalah murid Tuhan Yesus yang oleh karena mujizat-mujizatnya itu mereka boleh melakukan pelayanan di seluruh daerah Israel. Nah, sebelum kita masuk dalam pas pembacaan kita di ayat 11-20 ini, ada cerita yang melatar belakangi kenapa mereka akhirnya menyembuhkan orang lumpuh dan diikuti oleh orang banyak. Yaitu saat Petrus dan Yohanes ini mau beribadah, tepat jam 3 sore mereka mau beribadah di Bait Allah. Tempat ibadah itu ada di atas, di bukit, sehingga harus mereka naik ke atas. Nah, pas di depan rumah ibadah itu, di Bait Allah itu, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh. Dalam bacaan ini tidak disebutkan namanya ya, tetapi orang lumpuh ini, dia lumpuh sejak dari kecil, dari lahir dia sudah lumpuh. Dan orang sengaja menaruh di depan Bait Allah untuk menerima belas kasihan, atau dalam bahasa sekarang ini jadi pengemis. Nah, saat Petrus dan Yohanes sedang hendak ibadah memasuki Bait Allah, dia menjumpai orang yang lumpuh ini. Lalu dalam percakapan itu sepertinya orang lumpuh ini minta belas kasihan, tapi Petrus mengatakan, kami tidak punya emas perak yang kami dapat berikan kepadamu, tetapi apa yang dapat kami berikan kepadamu akan kami berikan. Oleh karena itu bangkitlah. Nah, saat itulah disembuhkanlah orang yang lumpuh ini, diangkat dia untuk berdiri supaya dia bisa berjalan. Dan saat itu dia berjalan gembira sekali, dia memuji Tuhan karena mujizat yang boleh Tuhan berikan lewat murid-murid Tuhan Yesus itu berlaku dalam kehidupan orang ini, sehingga si orang ini mengikuti terus sampai Bait Allah, masuk ke dalam, mengikuti Petrus dan Yohanes. Itu latar belakang cerita daripada pembacaan kita pada malam ini. Nah, waktu mereka mulai keluar dari ibadah itu, orang-orang mulai berkumpul, melihat, takjub sekali melihat akan mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, menyembuhkan orang lumpuh. Nah, cerita-cerita ini juga sebelumnya terus berlangsung dalam mujizat-mujizat yang mereka lakukan, sehingga pada cerita-cerita berikutnya ada 300 orang itu dibuat bertobat oleh Petrus dan Yohanes, sehingga mereka dibaptis. Dan ada 5.000 orang juga dilayani oleh mereka, mengikuti mereka. Dan teruslah pelayanan yang dilakukan oleh Petrus sepanjang kehidupan mereka, sehingga mereka sampailah pada waktunya mereka dipanggil di mahkamah agama. Orang-orang Saduki dan ahli Taurat menghakimi mereka berdua. Mereka bilang, apa yang kalian lakukan? Atas nama siapa kamu melakukan ini?
sehingga bisa melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Petrus dan Yohanes menyatakan bahwa atas nama Yesus yang engkau salibkan itu kami dapat menyembuhkan. Oleh karena pengakuan itu, akhirnya dua orang ini, Petrus dan Yohanes, dimasukkan ke penjara. Nah, itulah cerita tentang Petrus dan Yohanes. Bacaan kita pada malam ini juga mau berbicara tentang bagaimana Petrus menegur orang-orang bahwa apa yang dia lakukan, mujizat yang dia lakukan di tengah-tengah pelayanannya itu bukan karena kehebatan Petrus dan Yohanes, tapi juga karena mujizat yang Tuhan berikan kepada kehidupan mereka berdua untuk melakukan hal-hal yang besar, dapat menyembuhkan orang sakit, dapat menyembuhkan orang yang lumpuh, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Petrus mau supaya orang melihat bahwa bukan karena Petrus atau Yohanes yang menyembuhkan, tetapi karena Yesus yang oleh orang Israel itu disalibkan. Kan kalau kita lihat cerita sebelumnya bahwa Yesus disalibkan oleh Israel, mereka lebih menolak Yesus daripada pembunuh. Saat di depan Pilatus kan dihadapkan, saya tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus, tapi orang banyak malah, orang-orang Israel malah bilang, salibkan dia buat kami, bebaskan Barabas. Nah, itu mau mengingatkan Petrus akan kesalahan, dosa-dosa daripada bangsa Israel terhadap Yesus, sehingga dia bersaksi menyembuhkan orang, menyatakan firman Tuhan itu oleh kekuatan Roh, oleh karena Yesus Kristus, bukan karena kemampuan mereka. Nah, banyak sekarang orang-orang melakukan hal pelayanan firman, khotbah sana khotbah sini, tapi justru yang dilihat atau yang ditampakkan atau lebih dominan ada tentang kelebihan mujizat-mujizat yang dimiliki, tetapi firman-Nya yang mau menegur, mengakui dosa-dosa, mau diajarkan kebenaran, itu sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada. Lebih banyak menampilkan kemampuan pengkhotbah dalam memberikan kesembuhan, kemampuan pengkhotbah dalam berkata-kata yang kira-kira wah gitu, kalau dalam istilah khotbah, wow khotbahnya, tapi firmannya tidak kelihatan, hanya kelihatan kemasannya. Saya pernah hadir di ibadah bangunan rohani gitu ya. Saya pernah ajak gitu anak saya, keponakan saya ibadah. Terus setelah ibadah itu saya tanya, apa firman Tuhannya? Kesannya apa? Dia bilang, anak saya, keponakan saya ada yang perempuan ya, SMP. Pelayan firmannya ganteng Pak, pelayan firmannya pintar, terus lucu. Tapi firmannya gimana? Dia agak kagok menceritakannya, lebih melihat figur, lebih melihat tampilan daripada firmannya. Nah, itulah yang membedakan kita saat ini. Kalau Paulus dan Yohanes, Petrus dan Yohanes ini, mereka mau justru, Petrus dan Yohanes ini mau justru jemaat-jemaat atau warga di Israel itu bertobat dan mengakui, sehingga roh hikmat itu diberikan untuk dapat menyembuhkan. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, Bapak Ibu yang ada di rumah, pembacaan firman Tuhan juga ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus yang disalib itu, yang sudah melakukan mujizat besar pun tetap aja disalib, tetap dipilih oleh bangsa Israel untuk disalib, dipilih daripada menghukum pembunuh. Yesus melakukan 3 mujizat besar, misalnya membangkitkan orang mati. Dia melakukan mujizat besar juga memberi minum anggur di Kana, memberi makan roti dan ikan kepada 5.000 orang.
dan banyak lagi mujizat yang dilakukan, tapi itu tidak dapat mengubah kekerasan atau dosa daripada orang-orang Israel saat itu. Mereka lebih memilih membunuh. Nah, kejadian itu juga sama yang terjadi oleh Petrus dan Yohanes. Mereka akhirnya juga ditolak dan dihukum, dipenjara. Mereka lebih tertarik pada mujizat penyembuhan daripada nama Kristus, daripada khotbah-khotbahnya tentang Kristus. Keadaan itu juga sama seperti sekarang kita alami. Terkadang kita lebih senang hal-hal kemasan daripada firman Tuhan. Perkabaran Injil di sana sini tentang penyembuhan, woi banyak orang bergelombang datang. Apalagi loh pelayan firmannya si A, si B, si C, yang punya istilahnya mujizat dalam berkata-kata. Tapi firman Tuhannya justru dilupakan. Saudara-saudara saya, terakhir saya mau menyampaikan tentang sebuah cerita. Ada suatu reuni yang dilakukan oleh, kalau sekarang kan lagi tren-trennya gitu kan, reuni SMA, reuni sarjana atau pasca sarjana. Pas ini ada reuni pasca sarjana. Seorang profesor yang dosen ini, seorang profesor, dia kedatangan bekas-bekas muridnya atau bekas mahasiswanya. Nah, mahasiswa ini sibuk ketemu mereka terus cerita-cerita tentang wah kelebihan mereka lah, karena mereka berhasil bisnis, berhasil jadi pejabat, berhasil jadi pebisnis, dan cerita tentang kehebatan kelebihan mereka. Yang satu sebagai bankir, yang satu sebagai pimpinan partai, juga ada yang menjadi direktur. Semua membanggakan tentang keberhasilan mereka. Tapi singkat cerita, dari kumpulan mantan atau mahasiswa daripada profesor ini, mereka akhirnya curhat. Mereka mengalami stres karena kehidupan ini, stres berat, itu tantangan, target yang mereka hadapi sehingga melakukan stres. Nah, sambil mendengarkan cerita-cerita mereka, si dosen atau seorang profesor ini menyiapkan kopi untuk mereka minum. Nah, diambillah cangkir gitu ya. Dia sudah buat kopi dalam wadah yang besar, terus dia ngambil cangkir-cangkir, macam-macam cangkir, ada yang terbuat dari porselin, ada yang dari kaca, ada yang malah dari perak, cangkir-cangkirnya bagus-bagus dah. Dan ada sebagian sedikit yang dari plastik, dan ada yang dari cangkir yang biasa saja, malah kelihatan kurang bersih gitu ya. Sampai singkat cerita mereka ditawarin, ayo ngopi-ngopi. Akhirnya ngopi lah semua ini mahasiswanya, bekas mahasiswanya ngopi semua cerita. Semua mereka berebut memilih cangkir yang bagus, dalam bentuk yang bagus, yang dalam bentuk buatan perak, ada yang dalam perunggu, ada yang cangkir dalam porselin. Mereka memilih yang bagus-bagus. Tinggallah sisa cangkir yang jelek yang enggak dipilih oleh mereka, yang dari plastik, bahkan yang cangkir yang jelek. Lalu si profesor ini menyampaikan bahwa kalian sibuk memilih cangkir-cangkir yang bagus. Tidak salah memang, semua berhak memilih yang terbaik. Tapi apakah cangkir-cangkir ini, yang profesor bilang ke mereka, yang kalian pilih untuk minum kopi itu mempengaruhi kualitas atau menambah nikmatnya kopi itu? Semua jawab bilang tidak. Lalu kenapa? Ya kelihatan indah aja, senang dengan itu. Akhirnya sang profesor bilang, kualitas atau nikmatnya kopi itu bukan ditentukan oleh media cangkirnya, tetapi dari air kopinya. Nah, itu yang disampaikan oleh sang profesor itu. Sama seperti kita
saudara dan saya, kadang-kadang kita sibuk dengan menata dunia ini, sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan usaha-usaha, atau sibuk dengan keluarga kita, sibuk dengan cita-cita kita, sehingga kita lupa untuk firman Tuhan. Saudara dan saya bahkan menganggap bahwa firman Tuhan itu sambil lalu saja. Toh hari Minggu saya datang mendengar firman Tuhan, toh saya bisa mendengar lewat media-media HP khususnya saat ini, apalagi semua serba online. Justru kita tertarik dengan mujizat-mujizat itu, mujizat kesembuhan ya. Mau datang ke KKR karena ada kesembuhan. Justru Yohanes dan Petrus mau mengajak bahwa kita, bahwa lewat firman Tuhan itu akan diterima mujizat-mujizat penyembuhan, bukan dibalik mendapatkan mujizat-mujizat penyembuhan saja. Nah, saudara dan saya juga sama persis seperti orang-orang Israel saat itu, sama persis seperti mahasiswa pasca sarjana yang reunian itu, sibuk dengan memilih, saya pakai apa ya ke gereja. Sekarang karena pandemi nggak datang pakai baju-baju bagus lagi ya, karena udah jarang yang beli baju, karena kebanyakan lebih pakai online. Saya sibuk mau ke gereja atau mendengar firman Tuhan, aduh gimana nih penampilan saya ya, kira-kira bagus nggak? Semua sibuk kita, tapi kita lupa kan isi firman Tuhan itu. Bahkan kita lupa bahwa firman itu menegur, firman itu menyatakan dosa kita, supaya kita minta ampun terhadap dosa-dosa kita. Itu tujuan daripada pernyataan firman, pemberitaan firman. Kadang-kadang kita mau mendengar tuh yang indah-indah saja tentang firman Tuhan. Kita nggak mau kalau di firman itu harus menegur akan dosa-dosa kita. Begitu juga memilih pelayan firman, lebih senang yang menghibur, kata-kata menghibur. Padahal justru firman Tuhan harus menegur akan kesalahan. Petrus dan Yohanes menegur bangsa Israel karena orang yang mereka salibkan itu yang memberi mujizat. Percayalah kepada dia, bukan percaya kepada Petrus dan Yohanes yang telah melakukan mujizat. Heran-heran mereka karena Petrus dan Yohanes yang melakukan mujizat itu. Tapi tetap saja Petrus dan Yohanes dipenjara. Saudara dan saya pun ke depan kita akan menghadapi hal seperti itu. Dikala kita menyatakan firman Tuhan, dikala kita menyatakan sebagai anak-anak Tuhan, akan banyak orang-orang yang menolak, akan banyak orang-orang yang tidak mengakuinya. Mereka lebih senang bergaul dengan kita karena kita punya A, punya B, punya C. Karena mungkin kita pintar, mungkin kita kaya, atau mungkin kita sering membantu, ringan tangan. Tapi dikala kita menyatakan firman, mereka akan menolak, bahkan akan mencibir, dan bahkan juga akan mungkin menghakimi kita. Biarlah lewat firman Tuhan pada malam ini saudara saya diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mati di kayu salib itu, Dia yang dapat melakukan segala mujizat. Dia Allah yang besar, yang melakukan mujizat besar itu juga dapat melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Pergumulan, permasalahan saudara dan saya dapat Tuhan selesaikan. Kalau hanya pergumulan, hanya masalah yang kita hadapi, tidak lebih daripada apa yang Tuhan hadapi. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Apalagi cuma persoalan, pergumulan saudara dan saya. Kalau Tuhan bilang, kecil itu. Tapi Tuhan mau, jangan kita mau mujizatnya saja. Jangan kita cuma mau berkatnya saja. Tapi kita juga mau ditegur, mau diproses oleh lewat firman Tuhan. Saudara dan saya, Tuhan mau
kita diproses, ditempa karena kualitas logam emas yang baik di tangan saudara dan saya, mungkin ya cincin atau gelang yang terlihat indah yang terbuat dari emas, itu tidak terjadi begitu saja. Dia lewat proses yang berat, ditempa, dibentuk, dibakar, sehingga menjadi perhiasan yang indah dilihat. Saudara, Tuhan Yesus mau seperti itu. Saudara dan saya dibentuk lewat kesulitan, lewat masalah, pergumulan yang kita hadapi, supaya nama Tuhan dipuji, bukan saudara dan saya yang dipuji. Biarlah nama Tuhan yang dipuji oleh karena kehebatan yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita boleh jadi seperti apa yang kita jadi sekarang, itu bukan karena kehebatan saudara dan saya, itu semua karena Tuhan boleh berkenan. Tuhan boleh melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Sama seperti Petrus dan Yohanes melakukan mujizat, bukan karena Petrus dan Yohanes yang punya kelebihan kekuatan, tetapi lewat Roh Kudus. Tuhan Yesus lewat Roh Kudus mendampingi mereka, memberikan mujizat itu kepada mereka, sehingga mereka bisa melakukan penyembuhan di sana sini. Dan tugasnya mereka adalah memberi pemahaman terhadap bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Dan tugas kita sama juga seperti Petrus dan Yohanes. Mari saudara dan saya diajak untuk membentuk kerajaan Allah lewat pekabaran Injil. Saudara dan saya diajak untuk menjadi berkat buat saudara dan saudara-saudara kita di sekitar kita, dari lingkungan kecil kita sampai lingkungan yang besar. Biarlah apa yang boleh disampaikan firman Tuhan pada malam ini membawa saudara dan saya dalam suatu pemahaman bahwa Yesus Kristus yang salib, yang mati di kayu salib itu, Dia telah menebus dosa saya, menebus dosa saudara dan saya. Dia mau supaya tebusannya itu melakukan apa yang Dia mau, melakukan mujizat-mujizat besar dalam kehidupan, maupun mujizat-mujizat kecil dalam kehidupan, supaya orang lain banyak melihat kesaksian bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan, itulah benar Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh luar biasa, Tuhan yang penuh belas kasih dan penyayang. Biarlah firman Tuhan mau mengajak kepada saudara dan saya mulai hari ini dan seterusnya untuk menjadi pekabar-pekabar Injil, penyataan firman Tuhan, dan menyatakan dan memuliakan Tuhan lewat mujizat-mujizat yang Tuhan terima, yang boleh kita terima dari Tuhan, untuk kita bagikan kepada saudara sekitar kita. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai saudara saya. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyi dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 343 ayat 1 dan 2. Kumpulkan umat Tuhan
Mari saudara saya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan kita untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami sapa dan kami dengar lewat firman yang boleh ditaburkan pada malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada pada hari ini. Kiranya semua itu karena kebaikan Tuhan. Dan lihat firman Tuhan ini juga mau mengajar pada kami, untuk kami juga boleh mewatakan firman dalam kehidupan kami dan menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kami dalam melayani di tengah jemaat, di tengah keluarga maupun di tengah lingkungan kami, baik dalam pekerjaan maupun lingkungan kami di kampus, lingkungan kami di tengah masyarakat. Bapa di dalam surga, kami dalam kesempatan ini juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, sektor-sektor kami Tuhan, dari sektor 1 sampai 11 Tuhan berkati dengan koordinator masing-masing, koordinator dan wakil, majelis, pelayan Tuhan, pengurus bidang kategori yang Tuhan berkati semuanya Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga, khususnya keluarga-keluarga yang ada di GPBR ini Tuhan, yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu lewat pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan, sebagai bapak, sebagai ibu maupun sebagai anak. Kiranya Tuhan mau memberkati Tuhan, khususnya kami yang anak-anak yang akan memasuki pendidikan tingkat lanjut ya Tuhan, yang lulus ke SMA, juga yang lulus ke SMP maupun yang baru masuk ke SD Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami kesempatan menerima pendidikan yang baik, berikan kemampuan juga bagi keluarga orang tua untuk dapat membiayai pendidikan anak-anak Tuhan. Juga berikan kemampuan roh, kepintaran, kerajinan pada anak-anak kami Tuhan, supaya mereka juga dapat mengikuti pendidikan. Walaupun di tengah pandemi ini kami sudah tidak bisa dapat bertemu satu dengan lain, teman-teman dalam dunia pendidikan Tuhan, di sekolah maupun di mana saja Tuhan, di pekerjaan juga. Kami Tuhan memberkati kami untuk tetap melindungi kami pribadi lepas pribadi, jauhi kami daripada sakit penyakit Tuhan, sehingga kami boleh melewati masa pandemi ini dengan kebaikan Tuhan, boleh menjaga dan memelihara kehidupan kami. Yang sakit khususnya Tuhan, kami berdoa khususnya yang sakit di rumah sakit maupun yang sakit yang dirawat di rumah, Tuhan memberkati lewat obat-obat, lewat para medis, dokter, perawat, lewat doa-doa pun yang dinaikkan, biar semua itu mendatangkan kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, sehingga kami yang sakit boleh disembuhkan. Juga yang berulang tahun pada hari ini atau hari-hari kemarin Tuhan, Tuhan mengetahui mereka satu persatu nama mereka Tuhan. Tuhan memberkati mereka di usia yang baru, sehingga tahun-tahun berkat Tuhan juga tetap menyertai. Biar lewat penambahan usia yang baru, mereka mulai bersyukur dan semakin tetap berharap kepada Tuhan dan memuji nama-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, begitu banyak sekali yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu kudus Tuhan. Kami akan percaya terlalu banyak juga yang akan kami sampaikan. Itu semua Engkau mengetahuinya Tuhan. Oleh karena itu, dengar dan sauti doa kami Tuhan, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan Tuhan dengan sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 290, bait yang pertama dan yang kedua, takkan patut ku bernyanyi. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan iman percaya kami. Ajar kami selalu Tuhan untuk mensyukuri setiap berkat yang boleh kami nikmati dalam segala setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tadi kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Tuhan tolong berkati persembahan kami, agar persembahan ini boleh berguna dan dapat menunjang pelayanan di dalam gereja kami, GPBRN. Tuhan juga mau berkati setiap orang yang memberi persembahan pada saat ini dalam segala usaha dan pekerjaannya. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk bersyukur dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk ke dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari.
limpah berkat. Kasih karunia daripada Allah Bapa beserta Anak dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya, Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan di rumah masing-masing. Memberkati keluar masuknya dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin.